Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bio, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan tetap semangat belajarnya walaupun di rumah aja. Nah, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvini Dwi Nur Andini, NPM 1850466. Dan saya, Uki Nupasari, NPM 1850478. Pada kali ini, kami berdua akan membahas tentang sistem imun. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama adalah menganalisis dan mendeskripsikan fungsi dari sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, itu mekanisme sistem pertahanan tubuh berupa spesifik dan juga non-spesifik. Dan yang ketiga adalah kelainan dan gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Nah, teman-teman, kalian pasti tahu dong apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan sebuah pandemi yang berasal dari virus yang berawal dari Wuhan, China, kemudian menyebar ke seluruh dunia bahkan sampai ke Indonesia sehingga menyebabkan jutaan orang meninggal dunia. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau kepada kita semua untuk menjalankan protokol kesehatan agar kita tetap dapat menjaga kekebalan tubuh serta survive dari pandemi ini. Nah, apa sih hubungannya antara kekebalan tubuh dengan COVID-19? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama ada pengertian sistem imun. Jadi sistem imun itu merupakan kekebalan tubuh, daya tahan tubuh, ataupun imunitas. Nah, jadi artinya sama saja ya. Nah, imunitas itu sendiri merupakan sebuah asistensi atau perlindungan diri yang disebabkan oleh patogen. Nah, adapun pengertian dari sistem imun yaitu sebuah sistem pertahanan yang berperan penting untuk melindungi tubuh kita dari infeksi penyakit oleh patogen yang dapat membuat kita sakit. Nah, sistem imun itu sangat kompleks, jadi terdiri dari berbagai sel organ protein dan juga jaringan yang bekerja sama untuk mengenali dan juga menetralkan patogen atau mikroorganisme parasit. Nah, apa sih patogen itu? Patogen merupakan agen penginfeksi yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, patogen itu dapat berupa virus, jamur, bakteri, protista, dan juga agen penginfeksi lainnya. Nah, selanjutnya, jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka disebut dengan antigen. Nah, antigen ini sendiri merupakan molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Nah, kemudian sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Nah, antibodi itu sendiri merupakan protein spesifik yang dihasilkan oleh sistem imun untuk melawan antigen. Nah, jadi apa sih fungsinya dari sistem imun itu? Sistem imun itu sama seperti tentara. Nah, kalau tentara itu untuk menjaga kedaulatan, nah kalau sistem imun itu untuk menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Nah, sel inang itu maksudnya apa? Sel inang itu di sini maksudnya adalah sel yang diserang oleh patogen. Kemudian, bagaimana sih cara bekerjanya sistem imun itu? Sebelum memasuki sistem imun, tubuh kita itu memiliki beberapa perisai atau pertahanan penghalang untuk mencegah infeksi dari patogen, yaitu seperti kulit, membran mukosa, dan juga sekresi. Nah, ketika virus berhasil melewati pertahanan atau perisai tersebut, maka tubuh itu akan mendorong sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan ini terdiri dari berbagai komponen kimia dan juga sel-sel yang dapat dengan cepat mengetahui dan mulai memerangi patogen tersebut. Nah, baik patogen yang sudah kita kenali sebelumnya ataupun patogen baru. Nah, contoh dari komponen kimia dan juga sel tersebut yaitu seperti sel fagositik, protein antimikroba, respon peradangan atau inflamasi, dan sel pembunuh alami. Nah, sehingga sistem imun bawaan ini disebut juga dengan sistem non-spesifik. Kenapa disebut imunitas non-spesifik? Nah, karena imunitas bawaan ini tidak ditunjukkan untuk
melawan antigen tertentu. Tetapi sistem imunitas bawaan ini dapat memberikan respon langsung terhadap antigen. Namun, ketika sistem imun ini tidak cukup, maka tubuh akan mengeluarkan sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif atau acquired immunity itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu atau disebut juga dengan imunitas spesifik karena bekerjanya yang spesifik gitu. Nah, imunitas adaptif mampu mengingat dan mengenali antigen yang menyerang dirinya, sehingga jika terdapat antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya, maka akan segera dikenal dan dihancurkan lebih cepat. Sistem imun adaptif ini melibatkan berbagai sel protein dan juga antibodi yang membutuhkan beberapa hari atau minggu untuk muncul. Nah, yang harus diketahui dari sistem imun adaptif ini yaitu hanya dapat menargetkan patogen tertentu, misalnya sel T hanya untuk melawan COVID-19. Jadi tidak bisa menanggapi seperti influenza dan juga patogen lainnya. Ketika sistem kekebalan tubuh itu berjalan dengan lancar, maka tubuh kita itu tidak dapat merasakan sistem imun ini bekerja. Tetapi ketika sistem imun kita ini sedang melawan patogen yang belum pernah kita ketahui, nah maka ini akan membuat sakit pada tubuh kita seperti demam, flu, dan juga gejala lainnya. Nah, jadi kayak demam, flu, dan gejala lainnya itu bukan disebabkan oleh virus, melainkan respon imun kita yang sedang bekerja. Nah, antibodi kita ini hanya dapat mengunci dan juga menandai parasit atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Mereka tidak dapat menghancurkan. Nah, maka disinilah peran sel T yang bertugas untuk menghancurkan antigen atau parasit yang telah ditandai oleh antibodi kita. Nah, sebagian besar infeksi nantinya akan memicu imunitas adaptif, yang artinya hanya akan membuat kita sakit saat pertama kali bersentuhan dengan patogen tersebut. Contohnya seperti cacar air yang terjadi pada anak-anak. Nah, begitulah sistem imun bekerja. Jadi, sistem imun setiap individu itu berbeda-beda. Nah, secara umum, orang dewasa itu sistem imunnya lebih kuat dibandingkan dengan bayi dan juga anak-anak. Nah, anak-anak itu lebih mudah sakit. Nah, kenapa? Hal ini disebabkan oleh paparan berbagai patogen itu membentuk sistem imun pada orang dewasa lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak, sehingga orang dewasa sistem imunnya lebih kuat. Kita dapat meningkatkan sistem imun dengan cara tidur yang teratur, tidak stres, dan tidak kalah penting, asupan vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita akan membuat tubuh kita lebih bertenaga. Contohnya dengan mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan tidak kalah penting, kita juga dapat meningkatkan sistem imun dengan cara berolahraga. Tidak harus berolahraga yang dapat mengeluarkan banyak biaya. Cukup lakukan gerakan-gerakan yang membuat tubuh agar tubuh tetap sehat. Contohnya seperti push up, sit up, pull up, bahkan berjalan santai ataupun berlari. Lalu, apa sajakah gangguan dari sistem pertahanan tubuh? Yang pertama ada hipersensitivitas atau alergi, merupakan peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenalinya sebelumnya. Ciri-ciri umum dari hipersensitivitas ini berupa ruam, gatal, sesak nafas, kram, bahkan mata merah. Yang kedua yaitu ada autoimun, merupakan ketidakmampuan sistem dalam mengenali sel patogen di dalam sel tubuh, sehingga sistem imun di dalam tubuh akan menyerang tubuh tersebut. Ciri-ciri umum dari hipersensitivitas ini bisa berupa sariawan, demam, bahkan inflamasi. Yang ketiga yaitu imunodefisiensi, merupakan ketidakmampuan sistem imun dalam merespon antigen. Ciri-ciri dari imunodefisiensi ini bisa berupa mata merah, infeksi sinus, diare, pilek, bahkan infeksi jamur. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja vaksin. Di sini kami mengambil contoh mekanisme kerja vaksin COVID-19. Menurut ahli kedokteran Universitas Andalas Padang, Dr. Andani Eka Putra menyatakan bahwa vaksin bukanlah antibodi, karena antibodi hanya bertahan 4-6 bulan. Konsep vaksin adalah membentuk sel memori. Ketika ada virus baru masuk ke dalam tubuh, sel memori di dalam sel pertahanan tubuh akan mengingat mekanisme pertahanan yang akan dilakukan.
Pada fase awal, ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, antibodi akan terbentuk dan bertahan 4-6 bulan. Kemudian sel memori sebagai sel pengingat akan tetap ada. Vaksin COVID-19 ini membantu tubuh untuk memiliki daya tahan tubuh terhadap virus COVID-19. Nah, kemudian dalam beberapa pekan, tubuh memiliki suplai sel memori berupa sel limfosit T dan sel limfosit B. Kemudian, sel limfosit T dan sel limfosit B inilah yang akan mengetahui cara untuk menghancurkan virus COVID tersebut. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem imun atau kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Pertahanan tubuh terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. Salah satu faktor yang mempengaruhi sistem imun yaitu pola tidur yang tidak teratur, stres, kurangnya mengonsumsi buah dan sayur. Gangguan dari sistem pertahanan tubuh salah satunya yaitu hipersensitivitas, autoimun, serta imunodefisiensi. Cara menjaga sistem imun dalam menjaga kekebalan tubuh yaitu dapat dengan berolahraga secara teratur dan mengonsumsi buah dan sayur secara seimbang. Nah, teman-teman bio, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Semoga dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua, dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Kami menghimbau kepada teman-teman semua agar menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja jika tidak berkepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.